Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk senantiasa berada di jalan kebaikan sehingga kita bisa menjadi muslim yang kamil, muslim yang sempurna. Muslim yang sempurna itu seperti apa? Muslim yang sempurna bagi kami dalam konsep kami yaitu kuantum fikih itu ada 5 kriteria seorang muslim bisa dianggap sebagai muslim yang sempurna dalam kaitannya hubungan dengan muslim yang lainnya dan juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. 5 kriteria ini kami sebut adalah sebagai cara juga untuk bisa menjadi pribadi yang simpatik, yang membuat orang-orang suka dan menjadikan orang-orang semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 kriteria ini seperti apa? Yang pertama adalah kriterianya dengan bahasa personal ya, saya aman bagi Anda. Ya, ini adalah sebuah kriteria dari seorang muslim yang sangat bagus sekali. Saya aman bagi Anda. Kemudian yang kedua adalah saya baik bagi Anda. Kemudian yang ketiga adalah saya bermanfaat bagi Anda. Kemudian yang keempat adalah saya menyenangkan Anda. Kemudian yang kelima adalah saya membela Anda. Nah, 5 kriteria ini merupakan grade dari masing-masing akhlak, masing-masing golden manners yang ini adalah bagian dari kesempurnaan kepribadian dari seorang muslim. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Saya ulang lagi, semoga bisa kita hafalkan sekaligus menjadi sebuah prinsip dan nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi dasar saya mencetuskan 5 kriteria dasar seorang muslim yang kamil, yang sempurna. Saya aman bagi Anda, saya baik bagi Anda, kemudian yang ketiga adalah saya bermanfaat bagi Anda, yang keempat adalah saya menyenangkan Anda, yang kelima adalah saya saya membela Anda. Nah, 5 kriteria ini saya terinspirasi dari satu buah kutaib, satu buah naskah kecil yang itu kebetulan Allah izinkan saya untuk menyusunnya sendiri, yaitu buku Kitabul Jami'. Ya, buku terjemah dari bab terakhir, bagian terakhir, last part dari Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang itu merupakan karya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu saya ambil dari kitab yaitu Bulughul Maram ini. Ini versi Arabnya. Nah, ini banyak hadis-hadis yang tercantum dalam Kitabul Jami', ya, last part dari Bulughul Maram ini yang menjadi inspirasi saya di dalam dalam konsep kuantum fikih saya 5 kriteria kepribadian simpatik seorang muslim yang kamil. Saya aman bagi Anda, saya baik bagi Anda, kemudian yang ketiga saya bermanfaat bagi Anda, kemudian yang keempat adalah saya menyenangkan Anda, yang kelima adalah saya membela Anda. Nah, seperti apa itu? Banyak sekali hadis-hadis yang menjadi dasar dari 5 kriteria kepribadian simpatik seorang muslim yang sempurna. Yang salah satunya adalah dari Kitabul Jami' ini. Saya ingin bacakan. Yang pertama adalah saya aman bagi Anda. Ini adalah hadisnya yang sangat terkenal dan juga menjadi dasar bagi para
ahli usul fiqih, yaitu la dharara wala dirara. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pendek namun sangat mendasar. La dharara wala dirara, tidak boleh melakukan apapun yang membahayakan bagi siapapun, ya. Tidak boleh melakukan apapun tindakan yang membahayakan bagi siapapun. Nah, di dalam Kitabul Jami ini ada hadisnya lagi, ya, yang itu menjadi dasar bahwasanya kita sebagai muslim itu tidak boleh membahayakan orang lainnya. Ya, bahkan tidak boleh membahayakan makhluk lainnya yang memang tidak boleh kita timpakan bahaya. Yaitu an Abi Sirmata radhiyallahu anhu, hadis alaf wa khamsmi'ah wa tis'ah wa ishrun, yaitu wa an Abi Sirmata radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sirmah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man darra musliman, barang siapa membahayakan seorang muslim, darrahullah, maka Allah akan menimpakan bahaya kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun kita menimpakan bahaya itu kecil sekali, itu Allah bisa jadi menimpakan bahaya kepada kita di dunia ataupun di akhirat. Waman syaqqa musliman, barang siapa menyulitkan seorang muslim, syaqqallahu alaihi, maka dia akan dijadikan Allah mengalami kesulitan-kesulitan, baik yang kecil maupun besar kadarnya, itu tergantung Allah yang berkehendak. Baik itu kita melakukan membuat kesulitan yang kecil saja kepada seorang muslim, bisa jadi Allah menimpakan kesulitan yang besar kepada kita. Karena bisa jadi orang yang kita sulitkan itu adalah waliullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menimpakan bahaya kepada kita. Man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya, barang siapa menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan perang kepadanya. Allah memberikan dalam hadis qudsi, Allah memberikan peringatan sekeras-kerasnya kepada siapapun yang menyakiti waliullah, walinya Allah, maka dia akan ditimpakan bahaya. Allah akan memeranginya. Nah, ini luar biasa. Kita jangan sampai menyakiti siapapun muslim, siapapun yang kita pandang dia itu mengikrarkan syahadat, walaupun mungkin dia fasik dalam pandangan kita. Kita harus betul-betul menjaga diri kita agar jangan sampai kita menzalimi dia. Ya, ini adalah hadis dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Ya. Kemudian apa? Itu saya aman bagi Anda. Kemudian yang kedua adalah saya baik bagi Anda. Nah, karena aman, bisa jadi baik bagi orang lain begitu ya. Tapi grade aman itu belum tentu menjadi kebaikan bagi orang lain. Oleh karena itu saya memberikan distingsi bahwa kita tidak hanya baik, tidak hanya memberikan keamanan, tapi harus baik kepada orang lain, ya. Nah, itu saya juga terinspirasi dari sebuah hadis yang ada di dalam Kitabul Jami', ya. Gimana? Ada hadis yang mungkin kita sudah hafal sekali, khairukum li ahlihi wa syarrukum syarrukum li ahlihi. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang terburuk kepada keluarganya. Nah, itu hadis yang kontekstual pada keluarga. Ada hadis yang umum juga, kullu ma'rufin shadaqatun. Ya, ini hadis alaf wa arba'umi'ah wa tis'un.
ya. Wa an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Apapun kebaikan itu adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari. Kemarin kami dalam vlog yang sebelumnya kami menyampaikan ada dalam agama kita itu ada 5 definisi. Ada ma'ruf, ada khair, ada bir, ada hasanah, ada ta'ah. Nah, 5 hal ini maknanya adalah kebaikan, dalam koridor kebaikan begitu ya. Tapi masing-masing memiliki distingsi yang memang hampir-hampir sama, tapi agak berbeda sedikit. Sehingga kalau khair itu adalah kebaikan yang yang memang disukai oleh agama, meskipun bisa jadi tidak disukai oleh manusia. Sedangkan ma'ruf itu adalah kebaikan yang disukai oleh agama, disukai oleh manusia, dan bahkan disukai oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Rasulullah dalam hadis ini menggunakan kata ma'ruf, kullu ma'rufin shadaqah. Segala macam kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kita tidak bisa bersedekah dengan berupa harta, karena sedekah itu pada prinsipnya, pada dasarnya adalah kita memberikan harta hak milik kita kepada orang lain, kepada makhluk yang lainnya. Itu adalah sedekah. Kepada makhluk lainnya yang memang membutuhkan, itu adalah sedekah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kata ma'ruf dan sedekah, sehingga ketika kita tidak bisa bersedekah kepada orang lain, maka sedekah kita adalah kita berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan apa saja yang baik menurut agama dan baik menurut manusia, bahkan menurut makhluk yang lainnya. Ini adalah saya baik bagi Anda. Kriteria kedua dari seorang muslim yang simpatik, memiliki kepribadian yang simpatik, muslim yang kamil. Kemudian yang ketiga adalah saya bermanfaat bagi Anda. Nah, hadis yang luar biasa yang insya Allah kita semuanya sudah hafal, saya bermanfaat bagi Anda, yaitu hadisnya adalah bagaimana itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bagi manusia lainnya dan paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang namanya bermanfaat itu sudah memberikan keamanan, sudah baik, dan memberikan manfaat yang memang disukai dan dibutuhkan oleh orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebagaimana dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram ada hadis yang bagus sekali, yaitu dalam hadis 1400 wa 95 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala man ista'adzakum billah fa'a'iduhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian atas nama Allah, fa'a'iduhu, maka berikanlah perlindungan. Wa man sa'alakum billah, barang siapa yang meminta kalian atas nama Allah, maka fa'atuhu, maka beri, kasih kepadanya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang memberikan kebaikan. Nah, kata ma'ruf lagi, barang siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah dengan yang setara, yang cukup sama.
Fa illam tajidu fad'u lahu. Tapi kalau kalian tidak punya harta, tidak punya sesuatu yang bisa menjadi balasan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, kita tidak bisa membalas yang serupa, maka fad'u lahu, maka berdoalah baginya. Kita mendoakan terima kasih, sebagaimana dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik balasan yang cukup untuk kebaikan seseorang adalah kita mengucapkan doa jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Ini adalah sebuah bentuk. Jadi kalau kita tidak bisa memiliki sesuatu yang sepadan untuk kita membalas kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka kita doakan, ya. Tapi kalau memang kita punya, kita kasih. Kita jangan sayang untuk membalas kebaikan orang lain, ya. Kita jangan sayang untuk memberikan balasan kepada orang lain, karena itu tadi karakter kepribadian simpatik dari seorang muslim yang kamil. Yang ketiga adalah saya bermanfaat bagi Anda. Nah, kemudian karakter yang keempat adalah saya menyenangkan Anda. Nah, ini saya terinspirasi dari sebuah hadis yang disampaikan, saya menyenangkan bagi Anda, sebagaimana hadis yang kita hafal, ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu, ya, di hadapannya laka shadaqah, maka itu bernilai sedekah bagi Anda. Jadi kita tidak bisa bersedekah harta, kita bisa bersedekah dengan senyum kita di hadapan saudara kita. Kita senyum membahagiakan dia, kepada orang yang sakit, kepada orang yang sedang suntuk, kepada orang yang sedang bahagia juga kita senyum. Insya Allah nanti Allah akan mencatat itu sebagai sedekah kita. Dan dalam Kitabul Jami ini saya terinspirasi dari sebuah hadis yang ada diriwayatkan dan disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dari hadis yang tadi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Nah, kemudian ada hadis yang lainnya yang itu menjadi dasar bahwa kita sebagai muslim harus menyenangkan orang lain, ya. Ini ada banyak hadis sebetulnya. Nah, salah satunya adalah ini dari hadis yang nomor raqam 1100 raqam alf, ya, wa 400 93 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang meringankan beban dari seorang muslim, min kurabid dunya, beban di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamah. Hari kiamah itu yang dimaksud adalah kehidupan akhirat, sejak seseorang itu sudah dicabut ruhnya dari jasadnya sampai nanti masuk surga, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Allahu akbar. Sudah, kita menolong orang lain, kita memudahkan orang yang kesulitan, kita meringankan beban orang lain, maka Allah akan menolong kita. Allahu akbar. Luar biasa nikmat sekali. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menyembunyikan aib orang muslim, menutup-nutupi aib seorang muslim yang baik, yang memang yang menjaga martabatnya sebagai seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya. Saya menutupi aib Anda, maka saya akan ditutupi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda menutupi aib saya, maka Anda akan ditutupi segala aib Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Ini kelanjutan akhir hadisnya. Ya, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya, menolong orang lain. Dalam konteks agama Islam, yang namanya saudara itu saudara yang memang sedara, atau musoharo yang karena pernikahan, atau saudara yang karena keislaman, sama-sama keislamannya. Nah, ini luar biasa. Kita menolong siapapun yang memang membutuhkan pertolongan, maka Allah akan menolong kita. Nah, inilah kepribadian simpatik seorang muslim yang kamil, yaitu saya menyenangkan bagimu. Ya. Di antara bentuk kita menyenangkan adalah kita tidak tamak kepada harta orang lain. Kita tidak mengganggu harta orang lain. Nah, itu adalah bentuk dari kita kita menyenangkan orang lain, ya. Sebagaimana dalam hadis yang juga ada di dalam Kitabul Jami ini, alaf wa khamsumi'ah wa wahid wa an Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepada Nabi datang. Kemudian faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas wa ahabbani an-nas. Ya Allah, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu perbuatan yang itu saya kemudian disukai oleh Allah dan juga disukai oleh orang-orang. Nah, apa itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian, zuhudlah kamu wahai Sahal kepada dunia. Kamu zuhud selama di dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Kamu sudah tidak peduli dengan dunia, tidak begitu mencintai dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan kamu harus zuhud terhadap harta orang lain. Artinya kita tidak mengorek-ngorek harta orang lain, tidak mengganggu harta orang lain, tidak merampas harta orang lain, tidak merebut, mengoyak harta orang lain. Kita tidak mengganggu kepemilikan orang lain, maka yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai kita, akan senang kepada kita. Nah, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Allahu akbar. Jadi kita harus menyenangkan orang lain. Banyak caranya, dan diantaranya adalah sebagaimana sudah saya terangkan tadi berdasarkan hadis dalam Bulughul Maram, atau dalam terjemahnya Anda bisa dapatkan yang saya susun sendiri, Kitabul Jami ini. Ini ada versi A6 dan A5 ukurannya. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kriteria seorang muslim kamil yang kepribadiannya simpatik adalah saya membelamu. Nah, ini hadis yang penting sekali. Dasarnya adalah hadis bahwa kita harus menjaga kehormatan muslim yang lainnya, yang itu sangat diperintahkan dalam agama kita, bahwa ada seorang muslim yang mungkin kurang mulia, maka kita muliakan. Atau bahkan ada seorang muslim yang memang butuh kita muliakan, maka kita muliakan, ya. Ada hadisnya dari yang ada di dalam Kitabul Jami ini. Salah satunya adalah alaf wa khamsumi'ah thalathah wa arba'un
Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu, akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wa sanaduhu munqati'. Cuman hadis ini munqati menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, namun hasan menurut At-Tirmidzi. Bagaimana itu man ayyara akhahu bi dzambin? Barang siapa yang mencela seorang muslim karena dosa yang dilakukannya, lam yamut hatta ya'malahu, dia tidak akan meninggal sampai dia juga melakukan dosa yang dia cela itu. Tapi biasanya ini adalah karena kita mencela karena ingin merendahkan, ingin membongkar aibnya. Nah, ini jangan sampai kita mencela seorang muslim yang berbuat dosa hanya karena kita ingin merendahkannya, ingin membongkar keburukannya, ingin membuat dia tidak terhormat. Nah, itu jangan sampai kita melakukan itu, karena bisa menjadikan kita itu akan melakukan dosa yang serupa. Nah, wal a'yadu billah. Nah, hadis yang kedua tentang karakter bahwa saya membelamu, ini ada hadisnya yang mana tadi? Tadi ada hadisnya di dalam Kitabul Jami ini, bahwa kita tidak boleh tidak boleh membuat seseorang itu menjadi tidak terlindungi, menjadi tidak terbela di hadapan orang lain. Jangan sampai kita membuat orang lain itu tidak terbantu atau bahkan menjadi terzalimi, ya. Kita melihat seorang muslim yang dihina oleh orang lain lalu kita diam saja, maka itu akan membuat kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hadisnya adalah alaf wa khamsumi'ah tsani wa thalathun wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah Rasulullah bersabda, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, akhrajahul Bukhari. Janganlah kamu sekali-kali la tasubbul amwat, janganlah kamu sekali-kali mencela orang yang sudah meninggal. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka qad afdau, mereka sudah selesai urusannya di dunia ini, dan mereka sudah selesai mempersiapkan apa yang memang mereka butuhkan untuk kehidupan akhirat mereka. Nah, jadi kita tidak boleh, orang yang sudah meninggal pun kita harus membela mereka. Jangan sampai kita mencela mereka sama sekali. Kalau ada orang lain yang mencela orang yang sudah meninggal, maka kita harus bela orang yang sudah meninggal itu. Jangan sampai dia dihina-hina, ya. Jangan sampai dia menjadi rendah di hadapan orang yang masih hidup, ya. Nah, ini dia, alhamdulillah, bahwa kita harus membela seorang muslim yang memang mulia, yang tidak yang memang mulia gitu. Dan setiap muslim itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia itu senantiasa bertaubat sebanyak apapun keburukannya. Nah, ini hadis alaf wa khamsumi'ah sittah wa khamsun wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man radda an 'irdi akhihi bil ghaib, barang siapa yang membela kehormatan orang lainnya tidak di hadapannya, artinya tidak diketahui, raddallahu an wajhihin nara yaumal qiyamah, akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Maka Allah akan melindunginya dari neraka.
pada hari kiamat. Allahu Akbar. Nikmat sekali. Allah akan melindungi kita dari neraka manakala kita membela kehormatan orang lain tanpa diketahuinya. Nah, inilah 5 karakter dari seorang muslim yang kamil, yang pribadinya simpatik. Saya saya aman bagi Anda, saya baik bagi Anda, saya bermanfaat bagi Anda, saya menyenangkan Anda, dan yang terakhir adalah saya membela Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.